Oke teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya nemenin Mas Buju makan, saya ndelongop. Daripada saya ndelongop nyawang bujuku makan. Ya kan gue wis mangan sih, ndelongop. Mendingan saya ngoceh sama teman-teman. Kali ini kita akan membahas cuti sakit yang berbayar ya teman-teman. Atau kita itu punya asuransi kesehatan dan majikan itu wajib untuk membelikan yaitu asuransi kesehatan. Biar bener begitu darling? Bener begitu? Ya harusnya aku itu tanya sama kamu. Kamu kan tukang stafnya agent Bian. Dirimu kan sing luwih cerdas toh. Enggak lah. Iki kan perlu diasah toh. Iya. Diasah toh. Setane ben betul kabeh toh. Nah, untuk teman-teman ya yang punya sakit-sakit ini, sakit otak. Nggak ada obatnya. Obatnya hanya diri kita sendiri. Sakit otak. Sakit otak, sakit pikir kayak gitu ya. Itu ngurup. Wes. Jadi di sini kebetulan saya punya teman dan majikannya itu saya kenal banget sama majikannya. Nah, temen saya itu barusan sakit ya, periksa ke dokter. Nah ini Teman resepnya. saya sakit. Teman saya sakit. Bukan saya yang sakit. Bukan. Dan barusan periksa ke dokter. Nah ini resitnya punya majikannya itu dikasih ke saya untuk minta tolong untuk diklaim. Kebetulan majikannya wis nunak-nunuk, mbaknya juga nunak-nunuk, kebetulan rumahnya dekat, sering ketemu, jadi minta tolong saya untuk diklaim. Di sini yang kita garis bawahi, siapapun teman-teman yang punya kontrak kerja ya, khususnya yang punya kontrak kerja dan masih izin visa, izin tinggalnya itu visanya masih berlaku. Tidak berlaku untuk anak yang overstay ya, atau kaburan ya darling. Umbelmu darling, meler. Nah, Ini tandanya makan. makan enak. Yoi, belum. Nah ini khusus bagi teman-teman yang punya majikan, terus di atas tanda tangan kontrak kerja dan izin tinggal atau visanya itu masih hidup. Teman-teman yang punya keluhan atau sakit itu boleh berobat dan bisa diklaim kayak gitu ya. Jadi jangan diempet atau jangan beli obat Indonesia yang harus mengeluarkan kantong kita sendiri, karena kalau kita beli obat Indonesia kan nggak bisa diklaim, karena yang bisa diklaim itu hanya periksa ke dokter atau ke rumah sakit pemerintah kayak gitu ya. Nah ini mungkin sakit loro tenggorokan atau loro lambung ini Mbak Ina, belum tanya, belum telepon saya. Dan habisnya itu 320, tergantung setiap Dokternya dokter apa? setiap asuransi itu beda-beda. Yang penting teman-teman kalau punya keluhan atau sakit itu boleh langsung aja ngomong sama majikan, terus periksa ke dokter dan nanti resitnya seperti ini, resitnya kasih ke majikan karena ini bisa diklaim kayak gitu ya. Terus pastikan teman-teman itu minta uang ke majikan ya, jangan mau pakai kantongnya sendiri. Nanti takutnya soalnya asuransi ini biasanya cairnya itu atas nama majikan. Jadi kalau udah diklaim itu yang dapat dari pohim fungsi atau asuransi itu Ke rekening majikan. Ke rekening majikan atau cek atas nama majikan kayak gitu. Jadi teman-teman yang biasanya ke dokter jangan mau ya kalau pakai uang sendiri, karena kita punya cuti sakit yang berbayar. Jadi mungkin kalau kita sakitnya mungkin parah atau ke rumah sakit atau harus nginep atau apa kayak gitu, itu semua ditanggung sama majikan. Yang penting teman-teman izin tinggal visanya itu masih hidup kayak gitu ya. Yo. Ya kan darling? Ya harus. Kemarin kan kamu ada sempat terima telepon kan, arek-arek masalah sakit gimana? Sakit itu gimana, nggak ngerti kayak gitu. Tentang yang baru ataupun yang lama, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali ke Hong Kong ya, dan mungkin masih menjalani kontrak yang pertama, itu nggak usah bingung. Jadi paling tidak kita harus tahu kita di sini itu semuanya itu serba ditanggung dan nggak enek jenenge ditelantarno, terkecuali kita benar-benar harus bisa adaptasi ya teman-teman, harus bisa mengerti ini adalah Hong Kong, kondisi Hong Kong, harus cepat bisa adaptasi supaya teman-teman itu nggak kebingungan, karena ini dek negarane wong, ojo sampai kabur. Oh iya.
Pohim itu kan ada itunya tuh, Apa? nomornya. Pasti ada. Jadi kalau teman-teman Klaim. bukan klaim ya, Terus? sakit tuh, Heeh. nomor pohimnya harus dikasih tahu kan, harus dia ngerti. Pasti, kenapa? Jadi kalau dia ngerti kan dia ke rumah sakit kan tinggal nunjukin. Enggak, kalau ke rumah sakit biasanya kalau ke rumah sakit itu kan pasti daftar pakai KTP kayak gitu kan, dan itu nggak usah nunjukin pohim, kita nunjukin KTP. Itu daftar kalau memang Udah emergency. nama kita ada. Ada. Rumah sakit bisa tahu. Bisa. Kita sudah terdeteksi ikut pohim. Pohim atau enggak itu enggak ada masalah, yang penting karena pohim itu kan tanggung jawab majikan. Enggak, ya, oke. Sebentar gini loh alurnya itu, nanti kalau udah selesai ya kan habisnya berapa, resitnya itu baru dikirim ke pohim fungsi. Kalau kita mau ke rumah sakit manapun nggak perlu menunjukkan asuransi polisnya itu gitu. Oke. Darling. Artinya kalau gini loh, kan kebanyakan anak-anak majikannya nggak mau bayar tuh. Nggak mau Anak-anak kan bayar sendiri kan. Kalau majikannya mau bayar kan enak. Resitnya itu loh, dia di rumah sakit kan. Otomatis majikan kadang beli. harus lay, Ah, nggak ada majikan yang lay. ya misalnya kamu berobat sendiri ibaratnya. Aku ya loro, aku ya gonang rumah sakit kan, kudunya kan kayak gitu. Ya kalau enggak telepon aja ambulan. Ya kan pada saat sakit. Ambulannya datang biar nganterin, majikannya juga tahu gitu. Anak-anak kan kadang-kadang kayak gitu. Diempet-empet. Nah, itu loh yang harus kita terangkan ke mereka itu alurnya. Kalau Siap. kalian sakit dan majikan beli, sudah telepon aja ambulan selesai. Siapapun teman-teman yang di Hong Kong, kalau seandainya mengalami keluhan sakit, entah itu kecelakaan kerja atau memang perutnya mungkin sakit atau kondisi Kena badannya, lading, ya itu termasuk. termasuk. Gigit anjing, Pokoknya kalau di saat kita mengalami kecelakaan kerja, entah itu potong-potong terus habis itu kekiris, kewer-kewer, Apa? dagingnya ngeresis korden apa lemari moro-moro jeblok. kepleset. Nah, itu semua waktu kecelakaan kerja itu semua biaya itu ditanggung sama majikan ya. Nah, entah itu klaimnya nanti total atau tidak, itu yang penting semua kesehatan kita itu, entah itu kesehatan karena kita sakit atau mungkin kita karena kecelakaan kerja, itu semua majikan yang nanggung. Jadi nggak usah takut, nggak usah wedi, dan kalau disuruh ngeluarin uang jangan mau kayak gitu. Dan ini ada undang-undangnya, ada aturannya bahwa majikan itu wajib untuk mengcover keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerjanya. Kayak gitu. Jadi bagi teman-teman pokoknya diingatkan aja, kalaupun Teknisnya yang lebih kita jelaskan itu ke teman-teman teknisnya. Jadi misalnya dia demam, perutnya sakit, ya kan, itu kita harus ngapain? Nah, oke, saya lapor ke majikan dulu atau gimana gitu loh. teknisnya ya, kalau memang kita merasa demam, rasanya kayak keringetan, arep pingsan kayak gitu, terus badannya awaknya adem panas kayak gitu, segera ngomong sama majikan. Kalau majikan tahan atau apa kayak gitu, yang penting kasih tahu, "Bu, aku mesti aku mau ke dokter." Hom Toa itu sangat nggak bisa menahan rasa sakitnya itu. Hom Toa kayak gitu ya. Segera teman-teman tuh bisa datang ke dokter. Jangan lupa resitnya ini kasih ke majikan. Majikan harus bisa atau mengklaim kayak gitu ya. Jadi kita minta uang ke majikan, terus majikan nanti bisa klaim ke asuransi. Kalau majikan nggak mau untuk nanggung biaya berobat kita sakitnya apa, ya lapor ke Rebor. Hah? KJRI bisa, KJRI bisa. KJRI nggak nanggepi langsung Rebor. Kayak gitu, atau tanya dulu ke agennya. Pokoknya langkah pertama teman-teman kalau ngomong sama majikan itu mungkin kesusahan kayak gitu ya, mungkin bingung cara mengawalinya, tanya ke agen kan pasti ada staf Indonesianya kayak gitu kan. Enggak, langsung HP nulis surat. Maksudnya? Kan ada yang ngomongnya susah. Oh, translate. Di Google dicari. Download Google Translate, saya sakit gini-gini. Kan terus di copy terus kirim ke WhatsApp ke majikannya. Teknis itu yang harus dikasih tahu ke teman-teman. Biar walaupun kendala nggak bisa bahasa, mereka tetap bisa mengkomunikasikan sama majikan gitu. Bahasa itu sebenarnya pelan-pelan itu mudah dipahami. Yang penting teman-teman itu nyaman kerja, itu pasti mudah untuk bisa menguasai bahasa. Tapi kalau teman-teman sudah merasa nggak nyaman kerja, nggak bisa adaptasi, itu wes rasanya kayak buntu teke. Di
sini mau wedi tok. Dan wedi itu yang Nggak ada terus solusi. berkepanjangan bisa mengakibatkan penyakit kayak gitu. Depresi. Iya. Lapang dulu. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi di sini kita hanya menjelaskan aja bahwa di Hong Kong itu aturan atau keselamatan kerja, kesehatan itu bagus. Siapapun mau ke rumah sakit pemerintah, teman-teman itu boleh, tidak harus orang Hong Kong. Yang penting kita itu masih punya visa. Contoh kayak kita melahirkan atau kita kena Lagi. sakit opo kayak gitu. Nah lagi ya, Oke. kadang-kadang teman-teman sakit, ya ini kalau ketemu majikan yang don't care, oke ya. Kalau kalian sakit dan nggak bisa nahan, don't care, telepon ambulan. Ajar ya majikan. Nah, langsung aja majikannya. Ajar Jadi, ya. tapi Ajar. tapi maksud saya prosedurnya tetap majikan kita kasih tahu lebih dulu. Satu kali nggak respon, 2 kali nggak respon, kita udah nggak tahan, langsung telepon ambulan, ya, atau telepon polisi. Saya sakit perut yang mules-mules dan bla 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 bla. Alamat saya ini, makanya diingat alamatnya itu kalian harus hafal di luar kepala. Kalau perlu dicatat di HP-nya. Bahwa kontrak kerja kan pasti ada kan, itu di bawah kontrak kerjanya. Ya itu dicatat dan itu harus setiap teman-teman di HP-nya selalu ada alamat majikan. Nah, telepon, tunjukin alamat itu ke polisi itu, lo road bla 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 gitu kan, dia akan datang. Nah, biar majikannya melongo, nggak apa-apa. Terus nanti kalau ditanyain savenging, kasih aja savenging. Yang penting teman-teman itu mendapatkan pertolongan darurat dulu. Ya, jadi itu. Jadi jangan banyak ngeluh. Majikanku ngene, majikanku nggak ngereken apa, nggak usah. Itu tidak akan mengatasi masalah. Itu tidak ada mengatasi masalah. Kalau kalian nggak mau, telepon saya. Tapi kan nggak mungkin saya telepon polisinya, karena bagaimanapun kalau saya bukan penderitanya terus saya telepon mah kena penjara aku mah, kena denda saya, penjara nggak boleh. Jadi kalian Yang ngobrol. bersangkutan. Yang bersangkutan sendiri yang ngomong. Jadi jangan takut, jangan khawatir ya. Kalau sudah tidak tahan sama sekali. Ini berlaku juga kalau terjadi kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu boleh kita keluar tanpa membayar 1 bulan gaji ke Ya, majikan. asal Ada bukti. ya. Jadi teman-teman kalau dikerasi secara fisik, dipukul ataupun dijendul ataupun apapun, dan itu menurut kalian ya, sekali lagi ini yang kalian yang ngerasain, menurut kalian itu sudah menyangkut ke fisik, kalian telepon polisi boleh, nggak apa-apa. Itu biar nggak tuman majikannya, nggak main tangan. Kan ada yang kadang diceples gini tok, nah kayak gitu kan. Nah kayak gitu ya teman-teman, itu contoh yang sederhana kayak gini kan. Nah ini sebenarnya juga sudah nggak boleh, itu sudah sentuhan fisik gitu. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Syukur-syukur kalau kalian ribut sama majikan ya, ayal-ayalan ngadep ke CCTV-nya. Sekali lagi, ngadep ke CCTV-nya. Kalau dia sudah mulai tangan telepon polisi, polisi arahkan ke CCTV, suruh cek hari itu juga. Ya, karena sekali lagi kita nggak ada hak. Yang punya hak polisi, dan sampaikan juga ke polisinya. Kalau kamu ngecek CCTV itu besok lusa atau besok-besok lagi bisa dihapus. Catat omongan saya, rekam omongan saya. Gitu. Tapi kalau hari ini kamu langsung buka, kita bisa buktiin. Dan menghapus barang bukti itu juga sudah termasuk kriminal. Ya makanya, kan tetap nggak bisa kalau dia lapor ke polisi terus dilihatnya 3 hari sama polisi. Nah kecuali kalau polisi langsung mengamankan CCTV, nah, memorinya diambil, nah aman tuh, bisa itu, nanti polisi akan lihat itu. Jadi jangan sampai kalah ya teman-teman. Sekali lagi pengamanan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kerja di majikan itu ada CCTV-nya di semua sisi, kalau kalian merasa itu tambah risih, salah. Itu malah aman kalian, bener sangat aman. Bukti. Jadi gegeran, cekcok apa semua CCTV bisa buktiin. Yang penting catat tanggalnya. Nah, jadi makanya setiap teman-teman itu setiap kejadian yang kurang menyenangkan atau perlakuan atau mungkin masalah makan, masalah apapun itu, kalau memang ada yang kurang menyenangkan dan tidak pantas serta tidak layak, catat, buatlah buku harian. Nah di situ mungkin yang akan bisa menggambarkan. Tinggal jawabannya nanti yang terakhir, teman-teman mau meja perang, mau perang apa enggak? Aku kalau kalian mau perang, ayo, aku sudah siap. Kamu yang laporan dulu, kita atur strategi. Jadi
Kalau di hari itu dihapus, itu kelihatan. Di filenya CCTV itu terhapus. Kok lupa? Jadi filenya kan di harian. Ketika ditelusur di hari yang sudah kalian catat, ternyata file itu tidak ada jelas. Di pengadilan kalian bisa buktiin. Kenapa kok filenya nggak ada? Berarti dihapus sama dia. Dia mau menghilangkan barang bukti. Kena lagi dia. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Sip. Yes, mana? Ya itu, ya. Pokoknya kalau mau perang, telepon saya boleh. Yang penting. Apanya kasus pelecehan seksual. Kita lagi nunggu. Enggak lah, mudah-mudahan nggak ada. Yang jelas intinya teman-teman di Hong Kong itu punya undang-undang, jadi pahami aja aturan-aturan kerja di Hong Kong supaya teman-teman itu tidak mendapat kesulitan di saat mengalami kendala masalah, entah itu masalah apapun, semua ada solusinya. Jadi teman-teman tuh harus kemana, harus bagaimana, semua itu tertulis dengan jelas kayak gitu. Jadi teman-teman jangan merasa sendiri. Di sini ada agent, ada KJRI, ada labor. Jadi semuanya itu pasti menolong kita kalau kita memang benar-benar tidak bersalah. Mana darling? Wong Ganteng sak dunia yang terakhir ya. Yang terakhir. Kalau semuanya mele, Semuanya beli ya, ya. baru nyari. Yang terakhir. Kita bukan siapa-siapa. Jadi paling terakhir lah. Jangan taruhin duluan. Oke, sangat udah begitu aja teman-teman ya. Karena bujuku sudah mau hampir habis, jadi Enak. kita mau cabut. Sangat sudah mendengarkan, semoga bermanfaat dan see you in the next video. Bye bye. Bye bye darling. Enak.